Seorang yang awam di Pakistan telah ditanya tentang dakwah, tentang usaha dakwah. Siapa yang menjadi pimpinan tertinggi daripada kamu? Siapa saja yang menjadi anggota dakwah kamu? Kemudian di mana kantor kamu? Dan di mana dana dakwah kamu? Maka beliau mengatakan, amir tertinggi kami adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin serta Sayyidul Anam. Anggota kami adalah semua orang Muslim yang menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kantor kami adalah seluruh masjid-masjid yang ada di seluruh dunia. Sedangkan kas dana kami adalah dari seluruh kantong kaum muslimin, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Jadi dakwah sebagaimana sholat berjamaah, kerja dakwah dinilai jamaah apabila ada aturan sholat jamaah di dalam dakwah. Jadi tertib dakwah ini sebagaimana sholat. Maka insya Allah ini yang perlu kita lihat, ini yang perlu kita perhatikan dan kita lihat bagaimana tertib-tertib sholat, pelajari dan renungkan. Nah, itulah tertib dakwah juga. Pak Syekh mengatakan dakwah ini sebagaimana sholat, sebagaimana sholat berjamaah. Jadi kerja dakwah ini dinilai jamaah apabila ada aturan sholat jamaah di dalam dakwah. Aturan sholat berjamaah seperti kita ketahui kan, apabila ada 3 kesamaan antara makmum dan imam, maka barulah dikatakan berjamaah, yaitu sama niatnya, sama menghadap kiblat, sama tertibnya, tertib rakaat, gerakan dan sebagainya. Begitu juga dakwah. Jika kita dengan imam dakwah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada kesamaan di dalam 3 perkara, barulah dianggap dakwah berjamaah. Sama niat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk seluruh alam. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalna min rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kemudian dalam ayat yang sering kita ketahui, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat bagi seluruh alam. Maka walaupun dakwah kita di suatu tempat atau satu daerah, maka niat dakwah kita ini kita tujukan untuk seluruh alam. Sebagaimana Nabi Ibrahim menyuruh haji, wa adin fin nasi, jadi serulah manusia ke haji. Nabi Ibrahim katakan, bagaimana mereka dengar seruanku ya Allah? Maka Allah SWT berfirman, seru saja, panggil saja, aku yang akan sampaikan kepada seluruh manusia. Maka seruan haji Nabi Ibrahim itu disampaikan oleh Allah SWT, bukan hanya kepada seluruh manusia, tetapi kepada ruh di dalam alam ruh. Kalau ruh jawab 2 kali, maka dia akan ke haji 2 kali. Kalau ruhnya jawab sekali, ya dia akan datang hajinya sekali. Kalau
ruhnya menjawab 10 kali, maka dia akan ke haji 10 kali. Jadi sama menghadapnya dengan Nabi SAW, yaitu bertujuan akhirat untuk semata-mata. Hadapkan kepada kehidupan akhirat, kubur, mahsyar, mizan, sirat, dan tidak ada hajat kepada dunia sedikit pun. Saudara-saudara sekalian, Syekh Abdul Wahab rahmatullah alaih mengatakan, jangan kamu berhajat kepada harta orang lain, karena kehidupan ini bukan dipengaruhi oleh benda-benda, tetapi dipengaruhi oleh amalan kamu. Beliau mengatakan, seorang ulama yang bangun pesantren untuk tujuan kumpulkan uang atau cari kehidupan, maka tidak beda dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi dakwah kita sama tertib dakwahnya dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Apa tertib dakwah Rasul? Tertib dakwah, tertibnya mengajak manusia kepada perkara keimanan. Nabi SAW hanya dakwah tentang iman, bahkan seluruh nabi-nabi dakwah tentang iman. Wahai manusia, ucapkan oleh engkau, oleh kalian, la ilaha illallah, pasti berjaya. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan oleh kalian, la ilaha illallah, pasti berjaya. Nah, ini dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi pertama kali, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalian akan berjaya. Sehingga ketika di Mekah, tidak ada yang memanggil ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Syekh Abdul Wahab mengatakan, Nabi buat usaha iman ini 13 tahun. Karena sebenarnya jarak antara mulut dengan hati itu, coba ukur jarak antara mulut dan hati ini 13 inci. Nah, sehingga setahun ini masuk 1 inci. Jadi antara mulut dengan hati ini jaraknya 13 inci. Jadi 1 tahun 1 inci. Masya Allah. Ini usaha iman, usaha dakwah, usaha memperbaiki hati-hati manusia. Perlu proses, perlu pengorbanan. Masya Allah. Setelah iman, maka datang perintah sholat. Karena sholat amalan di dalam Islam yang tidak boleh uzur, sakit atau safar, tidak boleh ditinggal. Walaupun sekali. Tidak bisa berdiri, maka wajib duduk. Tidak bisa duduk, maka tidur. Tidak bisa tidur, maka dengan isyarat. Tak bisa isyarat, maka akan disolati. Ini amalan pertama yang akan dihisab di dalam kubur adalah sholat. Jika sholat baik, maka semuanya jadi baik. Jika sholatnya rusak, semua amalan jadi rusak. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika dakwah ditujukan kepada orang lain, maka hukumnya fardu kifayah. Misalnya dakwah untuk orang di pedalaman, di kampung-kampung terasing, misalnya suku Azmat di Irian Jaya, suku-suku terpencil di Mentawai dan sebagainya.
Kita hanya cukup mengirimkan beberapa jemaah ke sana, sehingga menghilangkan kewajiban setiap muslim untuk dakwah di sana. Nah, jadi kehadiran kita di pulau-pulau terpencil ini sebenarnya untuk menghilangkan kewajiban setiap muslim untuk dakwah di sana. Tetapi jika dakwah yang dimaksud adalah untuk perbaikan iman kita sebagaimana nabi-nabi, sebagai tarbiyah iman, maka dakwah hukumnya fardu ain. Kenapa? Karena setiap orang wajib menjaga dan meningkatkan iman dan istiqomah di dalam iman sampai mati di dalam iman. Sedangkan amalan yang dapat meningkatkan iman adalah dakwah. Masih batuk saudara-saudara. Nah, dengan dakwah ini terus lagi dan lagi dakwah, Allah SWT akan selesaikan batuk ini, akan Allah hilangkan. Masya Allah, harus yakin dengan dakwah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, orang mandi junub dengan orang yang mandikan jenazah. Mandi junub hukumnya wajib ain, karena untuk diri kita sendiri. Mandi junub ini hukumnya fardu ain, karena untuk diri kita sendiri. Nah, mandi jenazah fardu kifayah, karena apa? Karena untuk orang lain. Masya Allah. Sekarang misalnya tamsil orang sholat 5 waktu dengan sholat jenazah. Orang sholat 5 waktu fardu ain karena untuk diri sendiri, sedangkan sholat jenazah hukumnya fardu kifayah karena untuk orang lain. Jadi inilah pentingnya kita mudzakarah lagi dan lagi tentang kepentingan daripada dakwah ini, saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Dan kepahaman ini memang kehendak Allah, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipahamkan di dalam agama. Subhanallah, bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.